Bab 2512. Tidak pernah dengar. Melihat Mileye terdiam lama, Mela yang memelototinya, bagi hartanya. Mileye menarik pikirannya. Dia melirik Mela yang menghela nafas dengan suara rendah, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Mela yang meliriknya dan langsung tersenyum. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Kakak, aku datang jauh-jauh untuk menyelamatkanmu, kenapa kamu tidak mengungkapkan apa-apa?" Mela yang memandang Mileye dan berkata dengan serius, "Adik, kalau kamu berpikir seperti ini, maka visimu terlalu kecil. Jangan mengejar kepentingan jangka pendek, tapi fokuslah pada jangka panjang dan masa depan, mengerti?" Mileye menggelengkan kepalanya, merasa sedikit pusing. Pada saat ini, kakak beradik itu tiba-tiba menoleh untuk melihat. Di kejauhan, beberapa aura kuat menyapu. Kakak beradik itu mengerutkan kening. Mela yang dengan cepat berjalan ke belakang Mileye. Saat ini, 6 orang muncul di depan Mileye. Pemimpinnya adalah orang tua. Orang tua itu berambut putih, berwajah tirus, dan bermata tajam seperti pisau. Di samping Mileye, Mela yang buru-buru berkata, "Dari Gunung Pemakaman." Gunung Pemakaman. Mileye melirik orang tua itu, tapi tidak berbicara. Orang tua itu menatap Mileye, "Laporkan latar belakangmu." Mileye sedikit terkejut, lalu bertanya, "Apa maksudmu?" Orang tua itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya. "Latar belakang kamu yang menentukan sikap kami terhadap kamu." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "3 pedang." Orang tua itu sedikit mengernyit, "Aku belum pernah mendengarnya." "Bunuh." Suara itu terdengar, dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. "Lakukan secara langsung." Mileye berwajah muram. Pada saat ini, orang tua itu tiba-tiba menghilang secara aneh. Dan detik berikutnya, ruang waktu di lapangan tiba-tiba berputar. Di ruang waktu yang berputar ini, cahaya putih setipis jarum yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke arah Mileye seperti tembakan hujan deras. Mileye mengernyit sedikit, dia merentangkan kedua telapak tangannya, pedang biru gaib langsung berubah menjadi perisai pedang untuk menghadang di depannya. Bum 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 bum. Di ruang waktu, suara ledakan bergema terus-menerus. Detik berikutnya, Mileye mundur dengan cepat. Sebelum bisa berhenti, Mileye tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan saat dia mengangkat kepalanya, sebuah tangan raksasa jatuh lurus ke bawah seperti gunung. Bukan tangan raksasa biasa. Tangan raksasa itu mengandung kekuatan ruang waktu yang kuat dan kekuatan eternal. Mileye merentangkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib tiba-tiba membubung ke langit. Bang! Ditebas oleh pedang biru gaib, tangan raksasa itu bergetar hebat, lalu pecah. Tapi pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depannya. Mileye menyipitkan matanya sedikit, lalu tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Bang! Sepotong cahaya pedang tiba-tiba pecah, dan detik berikutnya, Mileye terbang terbalik dengan kecepatan yang sangat cepat, mundur puluhan ribu kaki dalam sekejap mata, dan saat dia berhenti, potongan ruang waktu tiba-tiba berubah menjadi pusaran hitam yang sangat besar. Pusaran hitam yang mengerikan itu diresapi dengan daya tarik yang sangat dahsyat, dan daya tarik yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan mencabik-cabik tubuhnya. Pada saat yang sama, orang tua itu tiba-tiba muncul di depan Mileye, tatapan ganas muncul di matanya, "Matilah." Saat suara itu terdengar, dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat, lalu meninju. Bang! Pada saat dia meninju keluar, sekeping cahaya emas tiba-tiba keluar dari tinjunya. Di dalam keping cahaya emas itu, terdapat abjad kuno kecil yang tak terhitung jumlahnya.
Setiap abjad kuno kecil mewakili sejenis aturan hukum mewakili sebuah tao. Saat orang tua itu meninju, ekspresi Mileye berubah menjadi jelek. Sialan. Orang tua ini adalah alam eternal. Pihak lain baru saja menyembunyikan tingkatan alam. Gunung pemakaman ini mantap sekali, langsung mengirim alam eternal. Bukankah rutinitas normal untuk terlebih dahulu mengirim beberapa yang lemah untuk membiarkan dia melatih tangannya? Dia tidak berani berpikir terlalu banyak, menghadapi pukulan ini, Mileye tidak berani ceroboh sedikit pun, dia tidak memilih untuk bertahan, dia maju selangkah, dan menusuk dengan pedangnya. Pedang itu ditusuk dengan sangat tenang, setenang air. Tapi, ekspresi orang tua itu yang berada di dekatnya berubah seketika. Sungguh mengerikan, sesaat kemudian, kepanikan di matanya berubah menjadi kegilaan, lalu kita akan mati bersama. Saat suara itu terdengar, dia menghabiskan seluruh kekuatannya, dan kemudian meninju. Dalam sekejap, cahaya emas itu seperti matahari yang terik, dan seluruh ruang waktu langsung mendidih saat ini. Bang! Mileye terbang terbalik, seperti layang-layang dengan tali putus. Tidak hanya itu, tapi cahaya emas aneh melintas di sekujur tubuhnya, dan setiap kali cahaya emas berbunyi, Mileye akan memuntahkan seteguk esensi darah. Akhirnya, setelah mundur ratusan ribu kaki, Mileye berhenti, dan setelah dia berhenti, wajahnya menjadi pucat. Mileye melihat ke bawah ke tubuhnya, armor Yana masih ada, dan tidak ada masalah dengan armor itu, tapi tubuh fisiknya memiliki masalah besar. Terluka parah. Armor perangnya kuat, tapi tubuh fisiknya tidak terlalu bagus. Harus dikatakan bahwa wajah Mileye masih sedikit bermartabat, kalau bukan karena baju besi Yana yang menahan sebagian besar kekuatannya, dia akan mati di bawah pukulan ini. Mileye menatap orang tua itu di kejauhan. Pada saat ini, tubuh orang tua itu berangsur-angsur menjadi ilusi. Orang tua itu menatap Mileye, tebasan masa depan. Kamu ternyata bisa kembali ke tebasan masa depan. Mileye mengangguk, ya. Setelah hening lama, orang tua itu berkata, kenapa kamu belum dihapus oleh aturan hukum waktu? Mileye bertanya, kamu tahu penguasa waktu? Setelah mendengarnya, pupil orang tua itu tiba-tiba menciut, kamu kenal penguasa waktu? Mileye mengangguk, ya. Orang tua itu dengan gemetar berkata, aku baru saja bertanya apakah kamu memiliki pendukung, kenapa kamu tidak mengatakan penguasa waktu ini? Kalau kamu mengatakannya, bahkan kalau aku punya 10.000 nyali juga tidak akan berani menyerangmu. Mileye melirik orang tua itu, 3 pedang jauh lebih kuat dari penguasa waktu. Ekspresi orang tua itu membeku. Mileye tiba-tiba bertanya, penguasa waktu, apakah sangat cakap? Jejak kebingungan melintas di mata orang tua itu adalah keberadaan yang seperti dewa. Keberadaan seperti dewa. Mileye terdiam. Apakah dia meremehkan kekuatan penguasa waktu? Sebenarnya bukan salahnya, hanya saja penguasa waktu terlalu rendah hati di awal. Ketika pertama kali bertemu dengan penguasa waktu berlutut. Tentu saja, dia mengabaikan satu hal, yaitu penguasa waktu bukan bersujud pada Mileye. Pada saat itu, orang tua itu di kejauhan menghilang sama sekali. Dihapus. Melihat orang tua itu menghilang, Mileye terdiam, dia menemukan bahwa dia masih meremehkan Master Alam Eternal ini. Dengan kekuatannya saat ini, biarpun dia bisa membunuh Alam Eternal, pihak lain juga bisa membunuhnya. Kalau dia tidak mengaktifkan baju zirah Yana tadi, roh jiwa dia mungkin sudah musnah. Alam Eternal. Mileye menarik napas dalam-dalam, sepertinya dia harus mencapai tubuh fisik eternal secepat mungkin.
Sekarang dia memiliki jalur Dewa Bintang untuk mencapai tubuh fisik eternal, masalahnya tidak terlalu besar. Saat ini, Mela yang berjalan ke arah Mileye, dia melirik Mileye, lalu berkata, apakah kamu baik-baik saja? Mileye tersenyum kecut, bagaimana menurutmu? Mela yang ragu-ragu sejenak, lalu merentangkan telapak tangannya, dan ramuan putih muncul di tangannya. Sebelum Mileye sempat bereaksi, dia memasukkan ramuan putih itu langsung ke mulut Mileye. Ramuan itu baru saja masuk ke tubuhnya, tubuh fisik Mileye sembuh seketika. Ini instan. Mileye tercengang. Dia memang tubuh penyesuaian, dan memiliki garis darah abadi yang kuat dan menakutkan, sehingga kecepatan penyembuhan dirinya sendiri sangat mengerikan. Tapi, biarpun demikian, itu akan memakan waktu tertentu, sedangkan ramuan ini benar-benar memberikan pemulihan instan pada tubuh fisiknya yang hancur. Mileye menatap Mela yang dengan ekspresi keheranan di wajahnya, Kak, ramuan apa tadi? Mela yang berkata dengan lembut, Ayah yang berikan padaku. Oh, apa dia tidak memberikannya padamu? Setelah mendengarnya, ekspresi Mileye membeku, seolah jantungnya ditusuk pisau. Punya, ada apa? Api kebencian muncul di hati Mileye, belum lagi pil, ayah dia itu bahkan tidak memberinya apapun, bahkan mengambil 3 gumpalan energi pedang miliknya. Sungguh bukan manusia. Saat ini, Mela yang tiba-tiba berkata, ada apa? Mileye menghela nafas dengan suara rendah dan tidak berbicara. Mela yang ragu sejenak, lalu bertanya, apakah kamu marah dengan ayah? Mileye menggelengkan kepalanya, tidak. Mela yang cemberut, masih bilang tidak. Sambil berbicara, dia mengeluarkan botol giok putih dan menyerahkannya kepada Mileye, ini untukmu. Mileye melirik botol giok putih, apa ini? Mela yang berkata, pil obat, aku punya 5, ku beri kamu 3, aku akan menyimpan 2 untuk diriku sendiri. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Kak, kamu tiba-tiba baik sekali padaku, aku tidak terbiasa. Mela yang memelototi Mileye, apakah kamu menginginkannya? Mileye segera menyimpan botol giok putihnya, tentu saja. Mela yang melotot pada Mileye, lalu berkata, adik, apakah menurutmu gunung pemakaman dan tanah dewa akan menyerah? Mileye berkata dengan lembut, ayo, temukan mereka. Mela yang memandang Mileye, pergi cari mereka. Mileye mengangkat bahu, tentu saja pergi cari mereka, aku tidak suka pasif. Mela yang ragu-ragu, lalu berkata, mampukah kamu mengalahkannya? Mereka seharusnya memiliki master alam eternal. Mileye tertawa dan berkata, aku tidak bisa mengalahkannya. Mela yang sedikit mengernyit, kamu masih mau pergi kalau kamu tidak bisa mengalahkannya. Mileye berkedip, mereka tidak tahu bahwa aku tidak bisa mengalahkan mereka. Mela yang Mileye melakukan apa yang dia katakan, dia membawa Mela yang langsung ke gunung pemakaman. Tidak lama kemudian kakak beradik itu datang ke gunung pemakaman. Begitu sampai di gunung pemakaman, belasan kesadaran ilahi mengunci kakak beradik itu. Mela yang buru-buru berdiri di belakang Mileye. Saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda Mela lemah sekali, untuk apa kamu mengajaknya? Mileye tersenyum kecil, dan berkata dalam hati, menara kecil, izinkan aku bertanya, bagaimana status kakak di rumah? Setelah hening sejenak, menara kecil berkata, dibandingkan denganmu, 1 langit, 1 bumi. Mileye berkata dengan marah di dalam hatinya, aku tidak suruh kamu membandingkannya denganku, kalau kamu tidak bisa berbicara, maka jangan bicara. Menara kecil. Mileye menarik napas dalam-dalam, lalu berkata,
kakak memiliki status yang begitu tinggi dalam keluarga. Menurutmu, apakah ayahku akan membiarkannya mengalami kecelakaan? Menara kecil berkata dengan suara berat, tidak. Kalau sesuatu terjadi pada majikan muda Mela, majikan pasti akan panik setengah mati. Dia sangat takut pada Ibu Ratu Su. Berbicara tentang ini, dia berhenti, dan kemudian berkata, majikan muda Mela ada di sini, dia akan baik-baik saja, jadi dia setara dengan jimatmu. Buset, majikan muda, kamu bahkan menjual kakak perempuan kandung, kamu benar-benar bukan manusia. Tapi aku suka itu, hehe. Mela yang menatap Mileye tanpa bicara, wajahnya sangat dingin. Mileye tiba-tiba berkata, menara kecil, apakah kamu lupa mengisolasi suara saat berbicara? Menara kecil bersambung.